Oke, teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan melakukan pembahasan lanjutan tentang trigonometri analitis. Ini kita akan fokus dengan rumus perkalian sinus kosinus ya, bersama Kak Vino di sini. Nah, ingat lagi ya teman-teman, kita pernah mendapatkan rumus ini. Sin alfa plus beta itu bisa kita jabarkan menjadi sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Begitu juga dengan kalau sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Seperti itu ya. Nah, jika persamaan ini kita jumlah, ya jadi seandainya ini kita jumlah, maka ini akan menjadi sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Lalu kalau ini kita jumlah, maka cos alfa sin betanya akan hilang. Sehingga kita dapatkan hanya tinggal 2 sin alfa cos beta. Nah, rumus ini yang kita sebut sebagai rumus perkalian sinus kosinus. Jadi kalau kita balik, ya, ini kita balik, maka ini menjadi 2 sin alfa cos beta. Itu kita bisa jabarkan sebagai sinus alfa plus beta ditambah sinus alfa min beta. Ini adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, dengan penurunan rumus-rumus yang terkait, kita bisa dapatkan 4 model ya. Jadi, rumus perkalian sinus dan kosinus itu ada 4, yaitu 2 sin alfa cos beta itu menjadi sin ditambah sin ya, sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Lalu ada 2 kosin, ada 2 cos cos, dan ada 2 sin sin. Nah, penurunannya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi kalau 2 sin cos itu menjadi sin tambah sin, kalau 2 kosin menjadi sin min sin, kalau 2 cos cos itu cos ditambah cos, lalu kalau 2 sin sin itu min dari cos dikurangi cos, seperti itu. Nah, ini akan kita gunakan dalam bagian kali ini. Ini rumus baru mungkin buat teman-teman sekalian ya. Contoh seperti ini, bagian awal. Hitung nilai eksak dari 4 sin 45 cos 15. Nah, jadi kita punya template seperti ini ya. 2 sin cos. Jadi artinya kalau 4 sin 45 cos 15 itu kita bisa jadikan sebagai 2 dikalikan 2 sin 45 cos 15. Nah, kemudian untuk 2 sin cosnya kita bisa jadikan sebagai sin jumlah 45 plus 15 lalu ditambah sin selisih 45 dikurangi 15. Itu adalah yang di dalam. Sedangkan 2 di depan ya biarkan saja. Nah, ini maka akan menjadi sin 60 derajat ditambah sin 30 derajat. Di sini kita bisa dapatkan setengah akar 3 ditambah setengah. Atau ini sama saja akar 3 ditambah 1. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang B, 2 cos cos. Nah, kalau 2 cos cos sudah langsung teman-teman ya. Jadi 2 cos cos. Kita bisa gunakan rumus yang ketiga. Di 2 cos cos itu akan menghasilkan cos jumlah 75 ditambah 15 ditambah cos selisih 75 dikurangi 15. Berarti ini adalah cos 90 ditambah cos 60 ya. Cos 90 0, cos 60 setengah. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian yang C, sin 105 sin 75. Nah, ini sin 105 sin 75 di depannya belum ada angka, padahal kita harus menjadikan 2 ya. Jadi 2 sin 105 sin 75. Nah, ini kalau depannya belum ada 2 ya kita harus kalikan dengan setengah ya supaya jadi 2. Cuman rumus sin itu kita kenalnya sebagai rumus min 2 sin sin. Sehingga di sini mungkin kita anggap sebagai min setengah dikalikan 2 sin sin. Ya, artinya itu akan menjadi setengah lalu dikalikan cos min cos. Cos jumlah min cos selisih. 105 dikurangi 75. Jadi di sini kita dapatkan cos 180 minus cos 30 ya. Nah, cos 180 itu adalah minus 1, lalu minus setengah akar 3. Kita dapatkan minus setengah plus seperempat, maaf sih minus ya. Minus seperempat akar 3, seperti itu ya. Oke, lalu satu lagi, yang D,
8 cos 37,5 sin 7,5. Nah, 8 itu berarti 4 dikalikan 2. Jadi 4 dikalikan 2 cos 37,5 sin 7,5. Nah, berarti ini akan jadi 4. Lalu 2 kosin. 2 kosin itu cos min cos. Jadi cos 37,5 ditambah 7,5 minus cos 37,5 minus 7,5 ya, seperti itu. 2 kosin. Maaf. 2 kosin ya, 2 kosin. Saya yang salah, teman-teman. Ini recordingnya waktu belum makan soalnya. Ini sinus dikurangin sinus. Nah, jadi kita dapatkan ini 4 kalikan sinus 45 derajat dikurangi sinus 30 derajat. Ya, kita dapatkan setengah akar 2 minus setengah, jadi 2 akar 2 minus 2. Ya, itu cara menghitung menggunakan rumus dalam hitungan-hitungan dasar. Jadi teman-teman harus menemukan pola 2 sin cos, 2 cos cos, 2 sin sin, 2 cos sin ya, seperti itu langsung diterapkan di rumusnya. Ya. Soal berikutnya, misalkan seperti ini. Tunjukkan bahwa cos 45 cos 15 sama dengan seperempat dikalikan akar 3 plus 1. Nah, ini kita gunakan rumus tadi juga ya. Jadi kita punyanya cos-cos, tapi harusnya ada 2 cos-cos. Jadi kita bisa ambil setengah dikalikan 2 cos-cos ya. Setengah dikalikan 2 cos 45 cos 15. Berarti ini setengah. 2 cos-cos itu adalah cos plus cos. Jadi cos 45 plus 15 plus cos 45 min 15. Seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan cos 60 plus cos 30 ya. Jadi kita dapatkan setengah ditambah setengah akar 3. Artinya kita dapatkan seperempat ditambah seperempat akar 3, atau kita bisa ambil seperempat akar 3 plus 1 ya. Jadi sama dengan yang diminta. Lalu kemudian ini 2 sin 127,5 sin 97,5 ya. 2 sin sin. Nah, harusnya itu min 2 sin sin. Jadi kalau seperti itu kita bisa ambil sebagai ini ya, minus 1 dikalikan minus 2 sin sin gitu ya. Jadi supaya polanya sama ya dengan rumusnya. Ya, tapi saya yakin teman-teman bisa bolak-balik sendiri. Ini minus 1 dikalikan dengan cos min cos. Cos 127,5 plus 97,5 min cos 127,5 minus 97,5. Ini saya rapikan sedikit teman-teman. 97,5. Oke ya. Jadi ini kita dapatkan min cos 127,5 ditambah 97,5 itu adalah 225 derajat. Lalu ini adalah cos 30 derajat. Sini kita dapatkan minus setengah akar 2 minus setengah akar 3. Oh ya, ini berarti nanti pembuktiannya tidak benar ini teman-teman ya. Jadi ini harusnya ketemunya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 3. Ini ada kesalahan sedikit di pembuktiannya. Harusnya adalah setengah dikalikan akar 2 plus akar 3. Jadi ini direvisi sedikit ya, artinya ini tidak terbukti ya, seperti itu. Jadi yang penting teman-teman menggunakan rumus ini. Berikutnya, tunjukkan bahwa 2 cos 3 per 4 pi plus x sin seperempat pi plus x itu sama dengan minus dari 1 plus sin 2x ya. Ini teman-teman bisa melihat polanya ya. Ini dianggap sebagai 2 cos alfa sin beta, seperti itu ya. Jadi kita gunakan rumus ini lagi. Ya, yang sebelah kiri ini kita anggap itu sebagai bentuk seperti itu ya. Sehingga artinya ini 2 cos alfa sin beta. Itu kita bisa ubah menjadi sin plus sin. Sin isinya yang pertama adalah jumlah sudutnya. Jadi 3 per 4 pi plus x ditambah seperempat pi plus x. Ya, 3 per 4 pi plus x ditambah seperempat pi plus x. Lalu min sin
3/4Pi plus X dikurangi 1/4Pi plus X. Jadi kita jadikan 1/4Pi min X ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Itu adalah hasil penjabarannya. Nah dari sini ya, kita akan dapatkan ini sebagai sin 3/4Pi ditambah 1/4Pi itu berarti 2Pi plus 2X. Kemudian minus sin 3/4Pi dikurangi 1/4Pi itu setengah Pi. X-nya habis ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin saya tebalkan hurufnya supaya enggak terlalu ya. Nah, ingat 2Pi itu 360. Jadi kalau gitu ini adalah sin 2X saja gitu ya. Lalu sin setengah Pi itu 1. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita akan membuktikan menjadi itu ya kita misalkan bisa ambil minus 1. Berarti ini kita bisa jadikan sebagai berapa minus 1 berarti 1 plus sin 2X ya. Minus 1 harusnya minus ya teman-teman ya. Jadi ini harusnya ada kesalahan ya. Ini harusnya minus nih. Ya, ini typo ya teman-teman ya. Jadi ini mestinya minus. Nah, ini kita ganti ya, ini gantikan minus. Oke, yang penting itu terbukti lah. Kira-kira maksudnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang ini teman-teman ya. Ini sama. Ini adalah 2 cos cos. Jadi anggap aja 2 cos alfa cos beta. Jadi bukan masing-masing kita jabarkan, tetapi kita membuat pola itu ya. Nah, 2 cos cos itu kita bisa ubah menjadi cos plus cos. Cos 5/4Pi plus X ditambah 1/4Pi plus X. Lalu plus cos 5/4Pi plus X dikurangi 1/4Pi min X. Seperti itu. Sehingga di sini kita bisa dapatkan cos 5/4Pi ditambah 1/4Pi itu berarti 6/4 atau 3/2Pi plus 2X. Kemudian ditambah dengan cos 5/4Pi dikurangi 1/4Pi adalah cos Pi. X-nya habis ya. Nah, teman-teman ingat ini adalah sama aja dengan cos 270 plus 2X. Yang tentunya kalau cos 270 plus 2X kita bisa ubah menjadi sin 2X ya, karena ini kuadran 4. Jadi positif ya. Nah, ini akan menjadi sin 2X. Kemudian cos Pi adalah minus 1. Sehingga kita dapatkan minus 1 plus sin 2X. Terbukti dengan yang ditentukan ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Berikutnya, oke dari situ ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari pembahasan rumus dasar itu ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang identitas yang masih terkait dengan rumus ini ya teman-teman di video selanjutnya.